Saga Two Blue Vortex dimulai lagi. Nah, setelah Mitsuki itu sadar akan kesalahannya, dia Boruto itu mengatakan dengan sangatlah lantang, "Mitsuki, Kawaki matahari yang kau anggap menyinari dirimu itu suatu saat nanti cahayanya itu akan menghilang. Seperti itulah yang kurasakan. Karena sebenarnya akulah sang mataharimu itu, dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Sekarang ini aku tidak bisa memperdulikan apakah omnipoten ini bisa dirubah atau tidak. Tetapi mungkin seperti inilah jalan ninjaku. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan guruku dari jeratan para ego jubi, dan tentunya adalah mengembalikan kesadaranmu lagi, Mitsuki." Nah, episode fanfiction kali ini tuh diambil berdasarkan dari awal sampai akhir chapter ketujuhnya yang akan kita kembangkan nih untuk beberapa episode mendatang. Dimulai dari matahari Mitsuki dan berlanjut pada ego jubi tersebut, salah satunya tentu itu Jura. Nah, video ini kita kumpulkan lebih dulu ya dari spekulasi dan dijadikan sebuah cerita agar lebih menikmati videonya ke depan. So let's go guys. これは俺の物語だ。 Nah, Boruto Two Blue Vortex episode fanfiction 297 sampai 298 ini dimulai dan didasari berdasarkan ending pertempuran Boruto Mitsuki yang mendekati akhir tersebut dan full dari chapter ketujuhnya. Dari sinilah semuanya dibuka dengan penampilan awal adalah Mitsuki nih. Ini seperti yang sudah banyak diprediksikan bahwa Mitsuki itu akan menjadi bagian terpentingnya. Di sini juga tertuliskan judul besarnya nih, keberadaan dan kebenaran matahari Mitsuki yang sebenarnya. Nah, jelas dong, matahari yang dimaksud di sini adalah matahari Mitsuki yang tak lain adalah, nah, ada yang bisa nebak nggak? Kawaki kah? Wait, tunggu nih, sabar. Ikuti ya, karena momennya pertempuran kesadaran Mitsuki itu kembali nanti itu akan sangatlah menarik. Kita lanjutkan lagi ya. Dalam episode ini tuh tertuliskan kalimat seorang yang tenang mulai menunjukkan taringnya. Mitsuki mulai mencari keberadaan mataharinya itu. Di sini kita melihat sebuah adegan di mana Mitsuki itu membayangkan dan mengucapkan beberapa kalimat emosional seperti ini, teman-teman. "Akulah bulan yang ada dalam kegelapan, tapi aku tidak mampu untuk terus bersinar sendirian. Itulah diriku. Aku membutuhkanmu, matahariku, untuk terus menerangiku. Aku pun akan bersinar juga, dan itu akan menerangi dalam kegelapan. Sepanjang hidupku, aku hidup dengan ide dan gagasan itu. Tapi ini pun pertama kalinya pemahaman diterima secara sederhana, itu tak ada lagi Kawaki." Dia Kawaki hanya meliriknya dan mungkin berkata juga, "Kenapa orang aneh ini selalu mengatakan sesuatu yang menggelikan seperti itu?" Scene kemudian langsung berganti ke kondisi saat ini, di mana pengejaran Mitsuki kepada Boruto itu karena dia menanggalkan ularnya kemarin itu. Di perjalanan Mitsuki itu mengingat momen tersebut nih, hingga akhirnya sampailah ia di hadapan Boruto, orang yang dianggapnya menarik itu. Di sana orang yang dianggap Mitsuki sebagai villain besar dalam sejarah berdiri dengan tenang menatap Mitsuki dengan tajam. Lalu tanpa aba-aba dia mengeluarkan shuriken karena Mitsuki makin mendekat nih. Shuriken itu memang berhasil ditangkis ular Mitsuki dan salah satunya itu menancap ke dahan pohon di atasnya. Nah, battle solo di antara kedua pun dimulai. Tak main-main nih, tiba-tiba muncul ular besar di belakangnya yang mengingatkan kita pada Yamata no Orochi. Lihatlah itu, 4 kepala ular menyerang Boruto secara bersamaan. Di sini sembari ular itu menyerang Mitsuki juga ikutan melompat tepat ke arah Boruto. Di sini menariknya teman-teman, kelincahan Boruto memang patut diacungi jempol nakama. Dia melompat ke belakang untuk menghindari serangan. Bahkan beberapa kali Boruto pun hampir saja terkena sengatan dan gigitan ular besar Mitsuki. Kita tahu nih, efek dari serangan itu membuat area sekitar tuh pada rusak. Boruto yang cukup terdesak akhirnya menggunakan segel Hiraishi no Jutsu. Dia membuat Mitsuki tuh kaget, teman-teman. Kemana perginya Boruto? Ya, ternyata dia tuh malah ada di atas Mitsuki sendiri, tepatnya berada pada sebuah pohon dan Boruto menempel di sana. Nah, shuriken yang terkena Mitsuki menempel pada pohon tersebut yaitu tadi sebagai tempat perpindahan Boruto dalam Hiraishi-nya. Tahu nggak apa yang menarik lainnya? Nah, di sini Mitsuki dan Boruto sempat bercakap lagi. Apa yang terjadi dengan Kawaki? Aku pikir dia akan mengurusi itu. Mitsuki menjawabnya, dia tidak peduli dengan itu dan tak penting saat ini, oke? Itulah yang terjadi sekarang ini. Akulah lawanmu. Ingat itu. Di sini Shintenshi no Jutsu yang masih aktif itu Shikamaru mulai memberitahukannya. Mitsuki menggunakan racun dari ularnya dan membuat Kawaki tak sadarkan diri. Sekarang ini dia ingin melihat yang sama yang kau lakukan, Boruto, untuk menjaga kau memasuki dalam Otsutsuki modemu itu.
Mitsuki sendiri tidak sedang mencari pertarungan secara langsung. Nah, dari apa yang dikatakan Hokage ke-8 ini, Boruto sekarang tahu jika Mitsuki memang merencanakan sesuatu. Disinilah Mitsuki mulai berkata, "Aku sudah memahami kekuatanmu. Kau mampu menembus batasmu ya. Itu memang sesuatu yang sungguh gila. Aku percaya bahwa Kawaki tidak akan menjadi rival untukku saat ini, tapi aku juga tak bisa memberimu izin untuk membunuhnya, meskipun itu akan merenggut hidupku." Nah, Boruto kemudian berkata, "Sudah cukup Mitsuki, dia tak akan menjadi rival untukku, dan pada akhirnya itu pun juga tetap akan sama kepadamu. Pertarungan ini tidaklah berarti apapun." Mitsuki kemudian berkata nih, "Meskipun aku sudah mengajukan Kawaki, di sana tetap ada alasan lain. Keluarkan segala kekuatan yang kau punya, jangan tahan satu apapun." Boruto kemudian berkata, "Aku tidak paham maksudmu. Apa yang coba kau katakan? Datanglah ke sini Boruto, mari kita lakukan sekarang." Nah, Mitsuki itu ngamuk nih. Dia itu mengeluarkan para ular tersebut dari tangannya. Setidaknya itu ada keluar lebih dari 9 ekor dari kedua tangannya itu. Lihatlah teman-teman, para ular tersebut menjalar naik mengejar Boruto, dan tiba-tiba mereka itu menjadi Bunshin Mitsuki. Gila kan? Teknik apa itu? Boruto itu aja kaget hingga berbicara, "Klon ular? Bagaimana bisa Mitsuki melakukan manipulasi teknik seperti itu?" Nah, sementara Mitsuki yang terus naik ke pohon tersebut lalu menabraknya hingga tumbang. Tentu dong Boruto ini melompat ke bawah karena tak ingin hal fatal terjadi. Di sana Boruto itu langsung berlari sambil berkata, "Tidak peduli sebagaimana yang terjadi, berapa banyak jumlahnya, yang terpenting jangan merusak lingkungan Mitsuki." Mitsuki yang terpancing tuh emosinya, dia kemudian berkata, "Semua kerusakan di sini itu karena kesalahanmu. Bantulah kami sekarang juga jika perlu, dan lenyaplah dari dunia ini." Dan pam, serangan itu berentetan di hutan tersebut. Dia kemudian berkata lagi, "Mungkin kau benar Mitsuki, tapi sayangnya aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Itulah kenapa aku tidak akan kalah dan jatuh dari tempat seperti ini." Boruto ini putar balik menyerang Mitsuki dari atas itu. Dia terlihat serius, 1-2 menghindar ular Mitsuki, lalu tangan kanannya itu mengeluarkan kusanaginya. Ia melapisi petir tersebut, dan syas, tebangan itu memutar seperti saat menyerang Sumiyaka God kala itu. Para Bunshin Mitsuki pada menghilang satu persatu, namun Bunshin itu kembali ke wujud ularnya nih. Nah, itu adalah happy Bunshin yang menarik kan. Mitsuki yang tak terima para ularnya pada berguguran seperti itu, ia langsung menyerang Boruto di hadapannya menggunakan kunanya sendiri. Tetapi tak berselang lama Boruto menebasnya dengan sangatlah epic. Momen pertempuran itu memang memperlihatkan banyak asap di mana-mana karena efek areanya. Nah, Mitsuki yang kembali marah itu, dia berlari dan mengatakan, "Aku akan menyelesaikanmu dengan ini Boruto." Tentu dong Boruto sudah juga bersiap. Dia lalu mengembalikan kusanagi ke sarung pedangnya dengan cepat itu. Nah, dengan gerak cepat nih, Boruto ini juga menggunakan segel. Pertarungan adu petir terjadi. Raiton Heavy Mecha Zuchi, Raiton Jin Raisen. Josh. Ledakan petir terjadi karena efek tabrakan besar tersebut teman-teman. Pertempuran itu belumlah berakhir karena dalam balik asap tersebut Mitsuki yang melihat ke depan itu tiba-tiba dikejutkan di sampingnya. Boruto itu muncul dadakan nih. Gila kan? Kagetnya Mitsuki itu bukan main tuh. Melihat kecepatan Boruto menggunakan pedang kusanaginya lagi, lalu menebas Mitsuki. Tetapi dia itu berhenti. Sungguh kontrol gila kan dari si Boruto ini. Mitsuki juga penasaran. "Woi Boruto, kenapa kau menghentikannya? Cepat lakukan saja." Ya, Boruto akhirnya mulai berkata, "Kau benar aku mengakhirimu atau mungkin tidak sama sekali? Itu sungguh membuatmu gila." Perkataan macam apa itu? Mitsuki kemudian berkata lagi, "Apa yang coba kau ingin katakan?" Boruto menjelaskan, "Konflik ini dibentuk dari apa yang kau percayai. Itu yang kau percayai. Tidak, berapapun kau inginkan itu tidak lagi mungkin untukmu. Aku tidak akan pernah melakukannya." Mitsuki yang masih bingung dengan pernyataan Boruto ini terus berkata, "Kau ini bicara apa?" Boruto meresponnya, "Ya Kawaki, bahwa mataharimu yang kau anggap bersinar itu pasti tidak akan mungkin kau bersinar seorang diri. Itulah bagaimana yang kau rasakan, bukan?" Mitsuki hanya memandangi serius nih, sementara Shikamaru terus mendengarkannya. Itu terlihat dia sedang mereferensikan pembicaraan mendalam dengan Mitsuki. Di tengah-tengah pertarungan dia bisa paham dan merasakan perasaannya. Boruto sekarang luar biasa seperti itu ya. Ino juga ikutan berbicara, "Aku tidak bisa percaya itu. Tidak peduli seberapa banyak itu kau bersimpati dengan kesempatan itu
terlalu berbahaya. Biarkan dia melakukan kesempatan itu Shikamaru. Disinilah Mitsuki yang kaget mendengar kecohan Boruto yang awalnya membingungkan baginya mulai berkata lagi, "Apa yang kau tahu Boruto? Aku tidak butuh tahu pikiran orang atau siapapun. Sekarang siapa yang berpikir dia yang tahu semuanya ya." Nah, Boruto yang mulai serius itu lalu menarik kembali kusanagi-nya itu dan memasukkan ke dalam sarung pedangnya. Tentu dong membuat Mitsuki makin bertanya-tanya lagi. Dia kemudian berkata, "Aku paham itu, atau setidaknya aku tahu semuanya. Kau membutuhkan mataharimu kan? Kau sedang mencarinya lagi." "Apa?" jawab Mitsuki yang cukup kaget nih. Nah, terjadi percakapan lagi di antara mereka. "Akulah mataharimu Mitsuki, dan tidak ada yang bisa menggantikannya." Mitsuki yang meresponnya itu dengan tatapan mata serius tersebut langsung menjerat Boruto dengan ular yang tiba-tiba muncul lagi. Apa yang dilakukan oleh Boruto? Ya, dia tidak melawannya sama sekali teman-teman. Bahkan ketika ular tersebut mulutnya sudah terbuka, Boruto tetap tenang saja dan malah membuat Mitsuki keringat dingin dengan ketenangan Boruto tersebut. Itulah kenapa main kontrolnya itu keren banget kan? Nah, di sini Mitsuki nyerah dan dia mulai bertanya lagi. "Apa yang mau kau katakan? Dan apa seharusnya jawaban untuk sesuatu seperti itu? Sejarah itu memanglah sangatlah rumit." Boruto kemudian menjawabnya, "Mitsuki, kau sekarang menjadi sangatlah defensif. Ular ini hanyalah pikiranmu yang sedang tak stabil." Nah, Mitsuki kaget dong dengan perkataan itu. Dia kemudian meresponnya, "Mengapa kau bisa setenang itu? Kau ini sudah terperangkap dan aku bisa menyelesaikanmu dengan sangatlah mudah." Boruto menatapnya dengan tajam nih. "Di dalam dirimu kau seharusnya juga sudah tahu, kau bukanlah tipe orang seperti Kawaki. Dan ingat Mitsuki, dia itu bukanlah mataharimu. Dia pun juga tidak berada padamu dan tak akan pernah, dan dia tak akan pernah pula bersinar kepadamu." Mitsuki yang makin merinding mendengarkan ini berkata lagi, "Ya, itu memang sesuatu yang mungkin." Boruto kemudian berkata lagi, "Aku memahami rasa cemasmu ini, tapi lihatlah kebenarannya. Di dalam dirimu apa kau percaya bahwa dia itu mataharimu? Satu-satunya kebenaran yang kau butuhkan adalah yang kau percayai tentang dirimu sendiri. Karena kaulah satu-satunya yang bisa mengetahui hal ini." Kemudian Mitsuki menarik ularnya itu dari dekapan Boruto pelan-pelan. Nah, Mitsuki yang sudah sedikit lebih dingin dan rasional itu mulai berkata lagi, "Mengapa kau datang dan siapa sebenarnya kau ini?" Nah, di sana Boruto hanya memandanginya dengan serius dan serasa melihat sahabatnya bisa seperti itu. Dia lalu berkata, "Kau tidak perlu terlalu khawatir. Aku tidak berniat untuk membunuh Kawaki. Itu semua karena kesalahan sederhana. Tetapi kita mesti memperbaiki kesalahan itu. Kau tahu Mitsuki, ketika ada masalah antar dua saudara selalu ada cara untuk memperbaikinya." Nah, Mitsuki yang penasaran kemudian berkata, "Bagaimana bisa? Kau ini juga telah membunuh ayahnya Hokage ke-7." Boruto dengan tenang menjawabnya nih, "Dia sang Hokage ke-7 itu masih hidup Mitsuki, dan dia selamat aman di sana." Nah, lihatlah itu nih reaksi kagetnya Mitsuki dan juga Ino Yamanaka. Tetapi itu tidak kaget buat Shikamaru, karena feelingnya juga percaya teman-teman akan hal itu sedari awal setelah ia percaya pada Boruto. "Kau tahu Mitsuki, ayah dan ibuku tuh dia masihlah hidup di sana. Itulah semua yang bisa aku katakan padamu sekarang ini." Mitsuki yang menjadi bingung lagi berkata lirih, "Hei, kau ini siapa? Kau bisa berkata seperti itu? Apa kau?" Disinilah kunci Boruto menjelaskannya. "Mitsuki, ingatkah kau pada saat kejadian 3 tahunan itu? Di masa lalu seseorang bisa bersinar seorang diri, dan itulah dia. Tanyakan saja pada dirimu Mitsuki, apa kau benar-benar membutuhkan seorang matahari? Jika kau membutuhkan sesuatu kepadanya, dia akan selalu di sini untukmu." Ya, jawaban Boruto sambil tersenyum ini sekaligus membungkam semua keraguan-keraguan Mitsuki selama ini. Boruto memang sekarang setangguh ini ya secara mental. Sini ini kemudian berpindah pada Yamanaka Ino nih. Di sana dia itu sangat kaget mendengarkan perbincangan ini. "Apa kau serius Shikamaru? Dia bilang Naruto masih hidup. Di mana dia sekarang?" "Ya, aku membutuhkan untuk bicara sesegera mungkin kalau bisa." Scene kemudian berganti pada situasi di mana Tuan Muda Kawaki itu sudah bangun dari pingsannya karena Mitsuki. Eida menyadari itu dan Demon ada di sampingnya. "Kawaki?" sahut Eida. "Sialan kau Mitsuki, di mana dia sekarang?" Ya, jadi si Kawaki ini tahu bahwa Mitsuki yang membuatnya seperti itu tadi. Wah, itu kalau jadi poin menarik selanjutnya nih, apa yang Kawaki lakukan pada Mitsuki ya jika ketemu nanti. Tapi sayangnya scene berganti lagi di situasi di mana Shikamaru membutuhkan Boruto. Ya, kemudian percakapan dimulai. "Jika aku paham sekarang, apa kenangan kita akan menjadi berbeda karena kemampuan omnipotensi ini, meskipun ini menuntut keinginan Kawaki." Disinilah Boruto mengatakannya,
Ya, itu benar. Pertama-tama detail tentang kekuatan omnipoten tidaklah terlalu dipedulikan. Mereka akan melupakannya. Ini pun juga bukan kali pertama kau menanyakan itu. Bahkan kau ingin mengetahui detail kemampuannya ya. Bukan kali pertama kau melakukan transmisi pertemuan ini. Sejarah ini paman sudah diulang beberapa kali. Apa yang kau katakan, Boruto? Konsep kemampuan ini tidaklah tersedia dalam pikiran. Tidak pernah. Pada saatnya nanti mereka akan mengakhiri dan melupakan itu. Itu adalah bagian dari efeknya. Kawaki menyediakan fakta tanpa alasan, dan aku hanya ingin kau percaya kepada aku. Ya, Shikamaru dan Ino mulai mencerna perkataan Boruto ini. Untungnya aku pada titik poin ini secara umum adalah sebuah kemungkinannya. Dia Shikamaru berkata, apakah bisa kita mengembalikan realita normal ini, Boruto? Dia langsung meresponnya, itu tidak akan pernah bisa paman. Semua kenangan yang ditulis ulang nyatanya untuk kita akan untukmu juga. Itu tidak akan pernah bisa paman. Semua kenangan yang ditulis ulang nyata untuk kita dan untukmu juga paman. Di samping itu meskipun kau bisa, konflik antara aku dan Kawaki juga akan terus berlanjut. Orang itu Nana Daime adalah ayahku. Dia menyegelnya dan kemudian untuk melindunginya. Dia Kawaki yakin bahwa ini adalah jalan yang benar baginya untuk dilakukan. Karena bagaimana dia sedang mencoba untuk menyelesaikan apapun itu seversinya sendiri. Dan baginya tidak ada kata tidak. Shikamaru menanyakan lagi nih, jika di posisimu sekarang, aku pasti sudah berpikir setelah menyelamatkan Naruto, aku akan membunuh Kawaki segera. Nah, Boruto itu merenung nih mendengar perkataan Shikamaru. Lantas dia berkata lagi, dia memang ingin membunuhku, tetapi aku ini berbeda paman. Jika satu-satunya aku harus menyelesaikan ini semuanya dan itu yang aku lakukan, aku hanya ingin memukulnya dan baikan lagi dengannya seperti seorang saudara pada umumnya. Shikamaru mengatakan ini, aku mengerti perasaanmu, tapi mulai dari ini sekarang aku pikir itu tidak akan terjadi konflik dengan Kawaki. Dan tentang Naruto, aku masih ingin kau membuat catatan palsu tentang semua hal ini. Ino yang sadar bagaimana pola pikir dari Shikamaru, dia pasti berpikiran bahwa Shikamaru sedang membuat rencana besarnya untuk memecahkan masalah ini seperti sebuah permainan shogi besar. Boruto yang diam saja mendengar itu. Shikamaru kembali berkata, jika semuanya serius karena kemampuan tersebut, aku tidak akan lagi melawanmu, Boruto. Tetapi, bisakah kau mengungkapkan ini seperti kita sedang tidak ada terjadi sesuatu? Kau akan melanjutkan misimu seperti sekarang ini, dan aku sedang merencanakan sesuatu pula. Apakah kau setuju tentang ini, Boruto? Ya, setelah itu semuanya kita rasa cukup, paman. Nah, begitulah yang dia katakan. Lalu scene berpindah lagi, teman-teman. Itu berada pada sebuah tempat yang Boruto pun pernah kunjungi, yaitu ada pada saat pertempurannya melawan Eigo Jubi. Titik koordinat di mana Sasuke juga pernah di sana dan Jubi kala itu disembunyikan. Di sanalah hal menariknya, ada sebuah scene Jura itu membaca setumpuk buku loh teman-teman. Dia kemudian berkata, di dunia ini sangatlah aneh, tidak ada yang lebih dari pengetahuan yang kau peroleh. Ini pun masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Itulah kenapa aku paham sekarang ini. Aku pikir pengetahuan hanya membuat kita tersadar atau kebenaran kita sendiri. Apakah aku dapat menemukan bersamamu, Uzumaki Naruto? Di sini terlihat Eigo Jubi Hidari sedang mendengarkannya nih. Dia terlihat serius di balik tutupan kepalanya tersebut. Apakah akan ada plot twist ya? Kemudian Jura menutup buku itu dan berkata lagi, meskipun aku sangat menyadari di setiap buku yang ada di sini tidak ada jawaban yang aku cari. Bisakah aku menemukanmu, Uzumaki Naruto? Nah, disinilah scene itu berakhir di sebuah kalimat seperti ini. Jura mulai bergerak dan sekarang sedang mencari jawaban yang tersembunyi itu. Nah, ke depan episode fanfiction itu akan sangat seru karena kedatangan para Eigo Jubi sendiri yang mengincar beberapa shinobi Konoha. Hal yang paling menarik sekaligus membuat tanda tanya ke depan adalah Jura yang mengincar Nana Daime. Kedatangan Jura akan menjadi cerita yang menarik dan pengembangan chapter terbarunya ini di episode fanfiction, teman-teman. Ya, berdasarkan data di chapter ke-7-nya, Jura itu menjadi poin akhir menarik. Setelah membaca banyak buku tersebut tetapi rasa penasaran itu belumlah terpuaskan. Itulah kenapa dia ingin menanyakan langsung kepada yang bersangkutan sekaligus targetnya sendiri, Uzumaki Naruto, tanpa ia sadar bahwa Daikokuten tengah menjerat sang Nana Daime. Bersiaplah nih, kompleksitas para Eigo Jubi itu menginvasi desa akan segera terjadi. Nantikan ceritanya di Saga II Blue Vortex.